Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kalau kalian sudah menonton untuk pembahasan tugasnya minggu lalu, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya untuk bab yang ketiga, bab yang terakhir di semester ini, yaitu tentang barisan dan deret. Kalian pasti sudah tidak asing karena kalian memang sudah pernah mendapatkan materi ini pada saat kalian SMP. Barisan dan deret ini itu sangat penting dan berguna dalam berbagai bidang. Misalkan antara lain adalah bidang analisis data perbankan, data penduduk, kebutuhan pangan, dan lain-lain. Kemudian sebelum kita masuk ke barisan dan deret, kita akan membuka dulu dengan pola bilangan. Jadi ada sekumpulan bilangan tertentu itu kadang-kadang mengikuti suatu pola tertentu. Contohnya ada barisan bilangan asli. Ini pola bilangan asli ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian ada barisan bilangan genap. Kalian sudah tahu bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Kemudian ada lagi barisan bilangan ganjil dan sebagainya, masih banyak. Kemudian kumpulan bilangan itu membentuk suatu barisan bilangan. Nah, barisan bilangan itu sendiri adalah bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Nah, anggota dari barisan bilangan itu disebut suku barisan. Ini sukunya ini suku-suku barisannya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Kemudian, jika suku-suku pada barisan itu dijumlah, penjumlahannya itu disebut deret bilangan. Nah, ini suku-suku dari suatu barisan kalau dijumlah itu disebut deret. Jadi, perbedaan barisan dan deret itu, barisan itu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola tertentu. Deret juga, bedanya adalah kalau deret itu merupakan jumlah dari suatu suku-suku suatu barisan. Oke, kemudian menurut banyaknya suku, deret itu dibedakan menjadi 2, yaitu deret hingga dan deret tak hingga. Dari namanya saja pasti kalian sudah tahu bedanya apa. Jadi contohnya ini adalah deret hingga. Kalau deret berhingga, dia mempunyai suku yang terakhir. Tapi kalau deret tak hingga, ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan seterusnya, jumlahnya itu tidak terhingga. Bedanya itu, oke? Nanti kita pelajari lebih detail untuk materi yang ini. Kemudian sekarang kita masuk ke materi barisan aritmatika. Jadi barisan dan deret itu nanti di sini kalian akan mempelajari 2 jenis barisan dan deret, yaitu aritmatika dan geometri. Sekarang kita ke barisan aritmatika terlebih dulu. Barisan aritmatika itu merupakan barisan yang mempunyai selisih di antara 2 suku berurutan yang selalu tetap. Jadi selisihnya itu selalu sama. Jadi misalkan ini ada barisan, ini suku pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kemudian selisih antar sukunya ini selalu sama. Dari suku pertama ke suku kedua, U2 ke U3, U3 ke U4, U4 ke U5, dan seterusnya itu selisihnya selalu sama, selalu ditambah dengan bilangan yang sama. Itu merupakan deret aritmatika. Kemudian untuk mencari suku ke N dari suatu barisan aritmatika itu rumusnya ini ya. Ini UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN ini itu suku ke N. Suku ke berapa? Misalkan yang ditanyakan suku ke 40, berarti nanti U40.
Terus A-nya ini itu sama aja suku pertama yang depan sendiri. Kemudian N adalah banyaknya suku. Jadi misalkan yang dicari U40, berarti banyaknya suku adalah 40 ya. Jadi ini sama. Kemudian B-nya itu tadi beda kan? Bedanya diambil dari suku kedua dikurangi suku pertama, boleh. Terus dihitung dari U3 kurangi U2, boleh. Pokoknya berapapun kamu ambil dari manapun asalkan suku itu berurutan. Oke? U2 kurangi U1 atau U3 kurangi U2 atau U4 kurangi U3, kayak gitu. Ini ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang pertama. Misalkan diketahui ini ada barisan aritmatika. Nah, ditanyakan yang rumus suku ke N dan suku ke 10-nya. Kita cari rumusnya. Berarti kalau ditanyakan rumusnya nyarinya gimana? Dari barisan ini, berarti kan di sini diperoleh suku pertamanya ya, yang depan sendiri nih 2. Terus bedanya itu dari, kita ambil aja paling depan aja lah biar gampang, U2 kurangi U1, jadinya negatif 1 kurangi 2. Negatif 1 kurangi 2 jadinya negatif 3. Ini B-nya ketemu. Sekarang kita cari rumus suku ke N. Berarti pakai rumus UN tadi, A ditambah N min 1B. Kemudian A-nya kita ganti 2. N-nya, karena kalau ditanyakan rumus, N-nya kan belum ada, jadi N-nya tetap, yang diganti itu A sama B-nya. B-nya ganti ini negatif 3. Gini. Kemudian, ini kan ada penjumlahan sama perkalian, berarti yang dikerjakan perkaliannya dulu, 2-nya tetap. Ini dikali semuanya. Oke, yang di dalam kurung dikali semuanya. Jadinya 2-nya tetap, ini N dikali negatif 3, jadinya negatif 3N, negatif kali negatif, positif, 1 kali 3, 3. Kemudian ini yang variabel N-nya sendirian ya, nanti dijadi depan sendiri, yang konstanta ini dijumlah, berarti jadinya 3N, negatif 3N, 2 tambah 3 itu 5. Ini rumus suku ke N. Sekarang yang ditanyakan selanjutnya adalah suku ke 10. Nah, untuk suku ke 10 berarti ini N-nya diganti 10. Ini N-nya diganti 10 ya, tinggal negatif 3 kali 10 ditambah 5. Ini jadi kali dulu, negatif 30 tambah 5 jadinya negatif 25 gitu. Kalau misalkan nanti nggak ada ini, ditanyakannya cuma suku ke 10, nggak ditanyakan rumus suku ke N. Misalkan kamu nggak perlu nyari rumus suku ke N-nya dulu, nggak usah, tinggal ini nanti kamu masukkan langsung ke rumus ini juga boleh. Berarti kalau U10, N-nya diganti angka 10, gitu aja. Ini karena ditanyakan rumus suku ke N, kita cari dulu rumusnya, kemudian suku ke 10 kita masukkan ke rumus yang sudah kita cari. Lanjut ke contoh yang kedua. Soal cerita. Suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang. Nah, ini berarti kamu harus menentukan suku pertama beda suku ke N atau N-nya gitu ya. Berarti di sini, nah dari kalimat yang pertama dulu, memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Berarti misalkan aja ini U1, U1-nya 5.000. Kemudian ini produksi turun secara bertahap. Berarti kan penurunannya itu adalah 80 unit per tahun. Karena turun, ini berarti selisihnya jadinya ini beda ya, tapi karena turun berarti nilainya negatif. Oke, kemudian misalkan N itu tahun, berarti 3.000 ini kan belum diketahui pada tahun keberapa, berarti ini adalah UN-nya. Jadi kalau yang ditanyakan tahunnya, berarti yang ditanyakan adalah N-nya. Rumusnya masih sama,
Kita pakai UN sama dengan A ditambah N-1B. Masukkan UN-nya berarti 3000, A-nya 5000, N-nya tetap belum ada yang ditanyakan, B-nya min 80. Terus yang ini perkalian dikalikan dulu. Jadinya ini N kali negatif 80, negatif 80 N, ini negatif-negatif jadi positif. Yang ini tetap ya. Terus kalau kayak gini berarti sekarang pindah ruas, yang ada variabelnya ke kiri, yang nggak ada variabelnya yang konstanta itu ke kanan. Di sini variabelnya N ya. Berarti ini 3000-nya pindah ke belakang, ini positif, di sini jadi negatif. Ini 80N-nya ke sini jadinya positif kayak gini. Kemudian ini dijumlah dulu yang di sebelah kanan. Nah, di sini jadinya 80N sama dengan dari sini ya, 5000 tambah 80 kurangi 3000 jadinya 2080. Terus ini pindah ruas lagi koefisiennya untuk membagi, berarti N-nya 2080 dibagi 80, tinggal dibagi, ketemu N-nya 26. Berarti perusahaan tersebut hanya memproduksi 3000 unit barang itu pada tahun ke-26. Oke, silahkan dicatat dulu. Mengingatkan ini nanti adalah catatan yang kalian upload di Google Form ya, yang dikumpulkan. Silahkan dicatat nanti di foto, jangan lupa dikasih nama. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui ini, kalau tadi kan diketahui suku pertama sama bedanya, sekarang ada dua suku yang tidak berurutan, berarti cara mengerjakannya masih sama rumusnya, pakai rumus UN. Sekarang yang diketahui kan ini suku keempat, berarti kan U4 itu 17, pakai rumus UN. Nanti ini kalau suku keempat berarti kan N-nya 4 ya, ini N-nya diganti 4. A sama B-nya kan belum ada, itu tetap aja jadinya kayak gini. Ini sama ya, di sini tinggal ini dikurangi aja, berarti jadinya A ditambah 3B sama dengan 17. Ini persamaan yang pertama, anggap aja persamaan pertama. Kemudian yang ini diketahui lagi itu suku ke-9, berarti pakai rumusnya masih sama, rumus UN, tinggal N-nya diganti 9. Ini dari sini tinggal dikurangi, jadinya A ditambah 8B sama dengan 37. Ini rumus yang kedua, ini persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini kan berarti kamu harus mencari nilai A, nilai suku pertama, dan B. Nah, untuk mencarinya adalah dengan eliminasi persamaan 1 dan 2 yang ini. Jadinya ini kan kalau ini A-nya kan sudah sama koefisiennya, berarti tidak perlu disamakan lagi, tinggal langsung mengeliminasi yang variabel A. Jadinya tinggal A-nya hilang, 3 kurangi 8 negatif 5B, 17 kurangi 37 negatif 20, tinggal pindah ruas, berarti B-nya negatif 20 bagi negatif 5 hasilnya 4, ketemu B-nya. Sekarang tinggal cari A-nya, setelah eliminasi itu seperti biasa substitusi. Saya ambil yang bersamaan pertama, yang A ditambah 3B sama dengan 17, berarti B-nya diganti 4 ya. Jadinya kayak gini, dikalikan dulu, 3 kali 4 12, kemudian 12-nya pindah ruas, jadinya negatif, jadinya A-nya ketemu 5. Kalau A sama B udah ketemu, sekarang tinggal cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah suku ke-41. Masukkan ke rumus UN lagi, berarti yang ditanyakan U41. A-nya ganti 5, N-nya ini sama dengan ini 41, B-nya diganti 4. Sekarang dikurangi dulu yang di dalam kurung, 40, tinggal dikalikan. Nah, ini jadinya 5 tambah 160, 165. Jadi suku ke-41-nya adalah 165. Selanjutnya adalah deret aritmatika. Tadi barisannya, sekarang deretnya. Nah, deret matematika itu merupakan
jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Kemudian deret aritmatika juga sering disebut dengan deret hitung atau deret tambah. Begini, deret aritmatika itu Sn, itu adalah jumlah dari barisan aritmatika, suku-sukunya dijumlah. Selisihnya sama ya, selisihnya sama. Selisih antar sukunya. Kemudian rumusnya untuk mencari jumlah n suku pertama itu ini juga sudah ada di SMP, sudah pernah dapat. N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1B. Nah, Sn itu jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika. N sudah ada tadi ya, N sama banyaknya suku, A itu suku pertama, dan B itu beda. Langsung ke contoh yang pertama aja. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret ini. Ini deretnya, berarti dari deret ini kan diketahui suku pertamanya 11 ya, U1-nya ini 11. Kemudian bedanya dari 16 kurangi 11, ketemu bedanya 5. Kemudian yang ditanyakan kan jumlah 10 suku pertama, jadi N-nya 10. Sekarang langsung yang ditanyakan jumlah, berarti Sn, rumusnya ini sama kayak tadi. Jadi S10 ya, S10, N-nya ganti 10, A-nya ini 11, terus B-nya 5, ini N-nya juga 10. Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini bisa dibagi, boleh dibagi dulu. Jadinya ini 5, 2 kali 11, 22, 9 dikalikan 5. Kemudian dikalikan dulu, ini jadi 45, yang di dalam kurung jumlah dulu. Jadi 67, 5 kali 67 adalah 335. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret yang ini adalah 335. Oke. Lanjut contoh yang kedua. Soal cerita, gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah Rp2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun. Berarti di sini kamu cari dulu yang diketahui. Ini setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Berarti itu kan kenaikan setiap bulannya. Jadi itu adalah selisihnya, berarti bedanya 50.000. Kemudian gaji pertamanya, berarti itu adalah U1 2.500.000. Tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun. Berarti N-nya 1 tahun. 1 tahun karena ini tadi pakainya bulan, kita samakan satuannya jadi bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Yang ditanyakan adalah jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun. Berarti SN. Nah, karena ini yang ditanyakan 1 tahun 12 bulan, jadi ada apa? Jadi yang ditanyakan adalah S12. N-nya langsung masukkan, N-nya 12, A-nya 2.500.000, ini N12 juga, B-nya 50.000. Terus ini dibagi jadinya 6, 2 kali 2.500.000, 5 juta. Ini dikurangi 11, kemudian langsung ini dikali, jadinya 550.000. Yang dalam kurung dijumlah. Jadi 6 kali 5.550.000, hasilnya 33.300.000 rupiah. Nah, sudah. Jadi jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah 33.300.000 rupiah. Oke, untuk minggu ini cukup untuk barisan dan deret aritmatika terlebih dahulu. Untuk yang geometri kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silahkan nanti jangan lupa catatannya difoto dan dikirimkan di Google Form. Terus tugasnya juga dikerjakan. Silahkan nanti
pada saat pertemuan tatap muka akan saya cek secara langsung di catatan kalian masing-masing. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.